Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safa Yoga Faransani dengan NIM 2424111037. Dan di sini saya ingin membuat sebuah program sederhana untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman berbasis mobile. Nah, di sini saya ingin membuat sebuah program login sederhana dengan maksimal attempts agar nantinya ketika seorang user telah beberapa kali gagal melakukan proses login, maka akunnya dapat di-ban untuk melakukan login sementara waktu seperti itu. Nah, jadi di sini yang pertama kita import dulu package-nya ya, seperti biasa import .io seperti itu. Kemudian kita bungkus filenya menggunakan void main. Lupa tanda kurung. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian, nah, untuk membuat programnya itu kita inisialisasi dulu username, password, maksimal attempts, dan seperti itu. Misal di sini saya membuat sebuah variabel integer usr sebagai alias dari username. Kemudian saya isi, harusnya username menggunakan tipe data string usr, dan kita isi misal saya mahasiswa matkul PTN. Kemudian kita bikin juga string password atau PW sebagai aliasnya, misal saya cinta dan Platet, seperti itu. Kemudian kita membuat juga sebuah variabel bertipe data integer, yaitu misal namanya maksimal attempts. Kemudian kita isi misal maksimal attempts-nya 5. Nah, kemudian kita membuat perulangan for integer i dengan 1, kemudian i kurang dari max attempts, i plus. Nah, jadi kenapa ini saya gunakan inisialisasi awal dari perulangannya itu integer i sama dengan 1, karena nantinya saya akan membuat sebuah variabel lagi di dalam for-nya, variabel lokal, dimana nantinya itu akan digunakan untuk menghitung sisa attempts-nya atau attempts remaining-nya. Nah, jadi kalau misalnya kita buat 0, nanti juga karena kita pakai sama dengan ini ya, kita pakai kurang dari sama dengan, maka nanti attempts-nya jadinya 6 bukan 5 lagi. Jadi di sini saya menggunakan inisialisasi awal integer i sama dengan 1 agar attempts-nya pas jadi 5, dan juga nanti kita bisa membuat variabel attempts remaining atau sisa attempts yang tersedia seperti itu. Di sini untuk di awal kita akan buat ya tampilan sederhananya saja. Di sini kita print coba kita mulai dari sini dulu ya. Program login sederhana seperti ini. Mungkin pakai slash n ya, tulis slash n agar nantinya tulisan setelahnya akan berada di bawah dari line atau inputan ini. Kemudian kita print lagi. Kali ini adalah keterangan untuk memasukkan username. Seperti itu.
dan kita di sini pakai std in. Kita bikin variabel dulu untuk menyimpan std in nya. Kita di sini string username sama dengan std in with line sync pencet tanda seru. Terus di sini kita print lagi sebagai keterangan untuk memasukkan passwordnya. Masukkan password. Nah, jadi di sini kita bikin variabel baru lagi, string password sama dengan stdin with line sync tanda seru, jangan lupa, karena kalau tidak pakai tanda seru ada dua error di mana value type string cannot be assigned the variable of type string by changing of the variable. Agar tidak error, ya kita wajib memberikan tanda seru di akhir dari stdin with line sync seperti itu. Kemudian karena kita sudah memiliki dua variabel yang kita perlukan, yaitu username dan juga password, kita bisa bikin pengecekan untuk apakah username dan passwordnya sesuai. Tapi sebelum itu, seperti yang saya katakan tadi, saya ingin membuat sebuah variabel baru, di mana itu adalah attempts remaining dengan maximum attempts mesti seperti itu. Dan nantinya saya bisa menampilkan maksimal jumlah attempts yang tersedia itu sisa berapa. Kemudian kita bikin percabangan. Di sini kita kan tadi udah bikin looping. Nah, di sini kita bikin contract flow atau percabangan. Nah, di sini if username sama dengan USR dan password sama dengan PW, maka ada yang ketinggalan. Jadi di sini kita juga harus membuat sebuah variabel boolean. Nah, apakah untuk sebagai wadah atau sebagai penanda apakah username dan password ini valid atau tidak gitu. Agar lebih memudahkan, saya bisa saja kita langsung tulis di sini, tapi ya saya ingin lebih baik sepertinya membuat satu variabel baru is login valid. Ini yang tipe yang data atau value awalnya itu saya set false defaultnya. Kemudian ketika username benar, maka kita akan merubah dari login valid ini menjadi true dan kita programnya. Tapi ketika ini salah, misal username dan password tidak sesuai, maka kita bisa print lagi, print password salah, jumlah attempts tersedia. Ini kita attempts remaining, jangan lupa titik koma. Nah, seperti itu. Terus kemudian di sini di luar for-nya kita bikin percabangan lagi if is login valid true, maka kita bisa bikin print di sini sebagai penanda bahwa login berhasil.
login berhasil. Terus kita else kalau misal loginnya gagal, print login. Belum saya kasih titik petik tanda petik, mohon maaf, login gagal. Nah, lalu di sini kita tulis akun Anda dan dari aktivitas login selama 10 menit. Dapat titik koma, dan harusnya ketika kita run di sini, kita run programnya run ppm test, seharusnya sudah betul, sudah benar. Ya, ini laptopnya agak lemot karena digunakan untuk recording juga. Ini butanya malah di bawah sini. Karena kita menggunakan print ya, kita tidak menggunakan SPB in. Kita masukkan misal username kalau salah terlebih dahulu. Nah, itu password salah, jumlah items tersedia sama dengan 4. Ini kita salah juga lagi, password salah, jumlah items tersedia 3. Terus kemudian salah lagi, jumlah items tersedia 2. Salah lagi, tersedia 1. Nah, login gagal, akun Anda terkait dari aktivitas login sama 10 menit. Tapi sebelumnya saya izin untuk merubah print di sini menjadi std out saja, karena agak gimana gitu kalau melihat inputan yang berada di line bawah dari keterangannya, agak mengganjal, agak janggal. Std out like, nah seharusnya sudah ada di selain. Nah, seperti ini kan sudah berada di selain, di line yang sama, mohon maaf. Dan tadi kita udah mencoba kalau program atau passwordnya salah terus, dan di sini coba kita gunakan password yang benar. Aku atau saya adalah mahasiswa matkul PPM. Passwordnya saya cinta dan Flutter. Login berhasil, seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah sikap. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.